Selamat pagi Bapak Wahyu. Perkenalkan nama saya Putri Asari. Bapak bisa panggil saya Putri. Saya mahasiswa profesi nurse alih jalur dari Stikes Muhammadiyah Klaten. Kalau boleh tahu nama lengkap Bapak siapa nggih? Nama saya Wahyu. Oh nggih, Bapak Wahyu. Saya panggil Bapak Wahyu nggih. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Baik, Wahyu. Baik Bapak Wahyu. Pagi ini di sini saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak kira-kira 30 menit tentang saya mau ngobrolin nih bagaimana perasaan Bapak merawat pasien yang terkonfirm positif COVID-19. Mungkin kita bisa nanti mencari solusi apabila ada keluhan-keluhan dari Bapak. Pripun Pak? Bisa Bapak ceritakan bagaimana perasaan Bapak menjadi perawat yang merawat langsung pasien COVID-19? Apakah Bapak merasa bangga atau karena menjadi garda terdepan ya, atau Bapak ini kadang merasa cemas nih, nanti kalau misalnya saya tertular COVID-19, bagaimana bisa Bapak ceritakan? Tentu saja untuk yang pertama saya merasa bangga ya, karena sebagai tenaga kesehatan saya bisa mengabdikan diri saya sebagai manusia yang mungkin berguna dan mana sekarang baru menghadapi masalah ini, pandemi ini. Tentu saja saya bangga, tapi di sisi yang lain tentu saja saya juga sedikit ada rasa cemas atau khawatir, karena kan perkembangan COVID-19 terkini itu tidak hanya menampakkan gejala untuk pasiennya, jadi disebut juga mungkin orang tanpa gejala seperti itu. Jadi khawatirnya kita terpapar juga sementara tidak ada keluhan, tidak ada kendala kesehatan yang tampak, ternyata kita menularkan penyakit ini. Tentu saja keluarga di rumah maupun tetangga, interaksi saya dengan orang lain kan bisa menjadi membahayakan mereka. Benar banget ya Pak, itu Bapak yang merawat langsung pasien COVID. Saya juga bisa merasakan walaupun saya tidak merawat langsung, tapi saya juga sebagai tenaga kesehatan khawatir nih. Tapi tetap kita harus APD tetap dilaksanakan dengan baik dan benar nih Pak nggih. Kemudian selain cemas, ada lagi nggak keluhan-keluhan Bapak yang dirasa selama ini sih tidak ada ya, cuma itu aja ya mungkin ya. Jadi cuma cemas saja yang pasien. Jadi kalau tiap pulang Bapak kadang mikir gitu ya. Baik Bapak, pada pagi hari ini saya akan membantu Bapak untuk memberikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Nanti ada beberapa topik nih yang akan kita bahas, yaitu ada 3. 1, peningkatan imunitas fisik melawan COVID. Mungkin Bapak juga sudah mengetahui lebih jelas. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan latihan fisik rileks supaya bisa mengurangi rasa kecemasan Bapak. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan bicarakan lagi bagaimana sih cara pencegahan COVID-19 ya. Nah, untuk yang pertama, peningkatan imunitas fisik melawan COVID-19. Ini mungkin Bapak udah paham sekali ya tentang apa saja sih yang diperlukan supaya fisik kita itu bisa melawan COVID-19. Yang pertama, dengan makanan bergizi. Kemudian yang kedua, minum yang cukup serta istirahat yang cukup. Jadi kalau Bapak sepulang dinas, usahakan tidurnya yang cukup ya Pak ya. Kemudian olahraga nih, walaupun saya yakin pasti pakai APD itu melelahkan, menguras tenaga, tapi kalau bisa sempatkan untuk olahraga secara rutin minimal 30 menit sehari ya. Kemudian berjemur di pagi hari, misalnya jaga siang nih, sempatkan pagi antara jam 9 sampai jam 10 berjemur di depan rumah sambil relaksasi kayak gitu ya Pak ya. Kemudian nanti bisa saya berikan leaflet tentang bagaimana cara meningkatkan kesehatan fisik secara mudah dipahami supaya nanti Bapak dan keluarga juga bisa melakukannya bersama-sama nggih. Kemudian untuk topik yang kedua, nanti saya akan mencontohkan bagaimana sih relaksasi
fisik atau fisik relax itu dari ujung kepala sampai kaki supaya Bapak bisa menurunkan rasa cemas setelah merawat pasien COVID ya. Baik, untuk topik yang kedua dengan latihan fisik relax. Fisik relax berupa latihan tarik nafas dalam dan relaksasi otot progresif. Untuk latihan tarik nafas dalam, ambil posisi nyaman sambil duduk atau tiduran. Tarik nafas dalam dari hidung, ditahan sebentar, kemudian dikeluarkan dari mulut pelan-pelan. Ulangi 4-5 kali, evaluasi manfaatnya, latih secara rutin 3-4 kali per hari. Kemudian untuk yang kedua, kita akan mempraktekkan relaksasi otot progresif, di mana relaksasi otot progresif adalah latihan mengencangkan dan mengendurkan otot sambil nafas dalam dari otot muka sampai otot kaki. Untuk yang pertama, latihan mata dan dahi. Tarik nafas dalam sambil mengencangkan dan mengerutkan mata dan dahi. Tahan sebentar, kendurkan pelan-pelan sampai lemas sambil mengeluarkan nafas. Lakukan 4 kali, evaluasi manfaatnya, dan latih secara rutin 3-4 kali per hari. Latihan yang kedua, latihan pipi. Pipi digembungkan, tarik nafas dalam, tahan sebentar, tiup pelan-pelan sampai pipi kembali seperti semula. Ulangi sampai 4 kali. Evaluasi manfaatnya dan latih secara rutin 3-4 kali per hari. Pipi dikempotkan, tarik nafas dalam, tahan sebentar, tiup pelan-pelan sampai pipi kembali seperti semula. Ulangi sampai 4 kali, evaluasi manfaatnya dan latih secara rutin 3-4 kali per hari. Untuk yang ketiga, latihan relaksasi mulut. Tarik nafas dalam dari hidung, tahan sambil mulut mencucu. Keluarkan nafas pelan-pelan dari mulut, dan mulut kembali seperti semula. Ulangi sampai 4 kali, evaluasi manfaatnya, latih secara rutin 3-4 kali per hari. Tarik nafas dalam dari hidung, tahan sambil mulut nyengir, keluarkan nafas pelan-pelan dari mulut, dan mulut kembali seperti semula. Ulangi sampai 4 kali, evaluasi manfaatnya, dan latih secara rutin 3-4 kali per hari. Yang keempat, latihan tengkuk atau leher. Tempelkan dagu ke dada. Tarik nafas dalam sampai menengadah sejauh-jauhnya ke belakang. Tahan sebentar, lalu keluarkan nafas pelan-pelan sambil mengembalikan posisi dagu menempel ke dada. Ulangi sampai 4 kali. Evaluasi manfaatnya, latih secara rutin 3-4 kali per hari. Kemudian, latihan bahu. Tarik nafas dalam sambil mengangkat bahu sampai menyentuh ke telinga. Tahan sebentar, lalu keluarkan nafas sambil menurunkan bahu ke posisi semula. Ulangi sampai 4 kali dan evaluasi manfaatnya. Jangan lupa latih secara rutin 3-4 kali per hari. Latihan berikutnya yaitu latihan otot tangan. Kepalkan kedua tangan di atas pangkuan. Tarik nafas dalam, kemudian tekuk tangan ke arah badan. Tahan sebentar dan keluarkan nafas sambil mengendurkan tangan. Ulangi 4 kali, latih secara rutin 3-4 kali. Letakkan kedua tangan di atas pangkuan. Tarik nafas sambil meluruskan tangan seperti mendorong pintu. Tahan sebentar
dan keluarkan nafas sambil mengendurkan tangan. Ulangi 4 kali dan latih secara rutin 3-4 kali per hari. Latihan otot dada. Tarik nafas dalam sambil membusungkan dada. Tahan sebentar, keluarkan nafas pelan-pelan sampai dada kembali seperti semula. Ulangi sampai 4 kali, evaluasi manfaatnya, dan latih secara rutin 3-4 kali per hari. Kemudian, latihan berikutnya yaitu latihan otot perut. Tarik nafas dalam sambil menggembungkan perut. Tahan sebentar, kemudian keluarkan nafas sambil mengendurkan perut kembali seperti semula. Ulangi sampai 4 kali, evaluasi manfaatnya, dan jangan lupa untuk latih secara rutin. Latihan meregangkan otot punggung. Tarik nafas dalam sambil membusungkan dada, melengkungkan punggung ke belakang, kemudian keluarkan nafas pelan-pelan sambil mengendurkan punggung kembali. Ulangi 4 kali, evaluasi manfaatnya, dan latih secara rutin 3-4 kali per hari. Latihan otot bokong. Tarik nafas dalam sambil mengencangkan bokong seperti menjepit kertas. Tahan sebentar, kemudian keluarkan nafas sambil mengendurkan bokong. Ulangi 4 kali, evaluasi manfaatnya, dan latih secara rutin 3-4 kali per hari. Latihan otot kaki mengarah ke badan. Luruskan kedua kaki sambil duduk. Tarik nafas dalam, kemudian kedua tangan berusaha menggapai ibu jari. Tahan sebentar, keluarkan nafas pelan-pelan sambil mengendurkan kaki. Ulangi 4 kali, evaluasi manfaatnya, dan latih rutin 3-4 kali per hari. Latihan otot kaki menjauh dari badan. Luruskan kedua kaki sambil duduk. Tarik nafas dalam sambil meluruskan telapak kaki menjauh dari badan. Tahan sebentar, keluarkan nafas pelan-pelan sambil mengendurkan kaki seperti semula. Ulangi sampai 4 kali, dan jangan lupa evaluasi manfaatnya dan latih secara rutin 3-4 kali per hari. Baik, pada topik yang ketiga, kita tahu nih penularan COVID-19 itu melalui droplet ya Pak ya, jadinya sangat mudah sekali menyebar dan menularkan kepada orang lain. Kita harus tahu nih cara-cara pencegahan penularan COVID-19. Mungkin nanti Bapak juga bisa mengedukasi keluarga atau tetangga-tetangga supaya lebih aware tentang bagaimana cara mencegah, karena penyebaran ini sangat gampang sekali. Apalagi sekarang banyak sekali warga yang menganggap sudah new normal ya Pak ya. Untuk yang pertama, jaga jarak, jadi jarak social distancing antara 2 meter. Kita harus menjaga jarak sosial, yaitu kerumunan orang banyak, kemudian jaga jarak fisik, dan cuci tangan 6 langkah dengan benar. Mungkin sebaiknya kalau misalnya Bapak pergi nih, atau istri pergi keluar, tapi alangkah baiknya sih kalau bisa tetap tinggal di rumah, nggih. Tapi kalau terpaksa harus keluar, dalam tas harus disediakan hand sanitizer, sabun dalam bentuk kemasan kecil-kecil, kemudian alat sholat sendiri, kayak gitu ya Pak ya. Kemudian jangan lupa membersihkan handphone atau alat tulis. Kalau misalnya Bapak di COVID kan udah ini ya, udah APD-nya udah ketat banget gitu ya, nggak boleh bawa HP masuk, nggak boleh bolpennya aja udah dilapisin plastik kayak gitu. Mungkin kalau misalnya istri nih habis keluar, kemudian bawa handphone, nah jangan lupa segera bersihkan handphone, kemudian mandi dan cuci atau rendam baju yang habis kita pakai di luar gitu ya Pak ya. Nanti mungkin saya bisa ngasih leaflet supaya nanti bisa buat baca-baca anaknya, kemudian istri ataupun tetangga misalnya ingin melakukan edukasi kepada tetangga, nggih. Gimana nih perasaan Bapak Wahyu setelah tadi kita latihan fisik, kemudian kita ngobrol, gimana perasaan Bapak Wahyu? Menjadi lebih tenang ya, mungkin kecemasannya juga sedikit
berkurang, tapi kan ini tetap harus dilatih terus gitu ya. Iya Pak. Ya. Iya. Jadi kita nggak cuma memikirkan masalah kesehatan fisik ya, tapi juga masalah kesehatan jiwa juga penting nih Pak ya. Karena semakin kita berpikiran negatif, biasanya badan langsung ikut-ikutan ngedrop ya Pak ya. Kemudian apa sih yang bisa Bapak ambil manfaatnya dari kegiatan kita pada pagi hari ini? Ya, kalau boleh saya ini sangat bermanfaat ya, tentu saja bukan hanya untuk saya sendiri, tapi mungkin untuk keluarga nanti kan ya untuk hal dengan alat peraga segala macam, ini kan sangat membantu dan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan mereka. Iya Pak. Oke, baik Bapak, mungkin tadi yang kita sudah praktekkan, bisa Bapak praktekkan di rumah pada waktu senggang atau pada saat Bapak berpikiran kecemasan itu muncul. Mungkin juga Bapak bisa agendakan atau ditulis di buku harian atau di smartphone Bapak. Mungkin lain waktu saya bisa ke sini buat mengajari keluarga Bapak bagaimana sih cara fisik relaksasi itu, nggih? Nggih. Baik Bapak, mungkin cukup sekian ngobrol-ngobrol kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu di lain waktu, nggih Bapak, mungkin dengan Bapak dan keluarga. Semoga sehat selalu untuk Bapak dan keluarga, nggih.